supaya kita bisa nyontek. Saya rasa kerjaan nyontek itu kerjaan yang paling gampang. Gampang nggak kira-kira? Ada orang pengen pakai baju caranya cara kayak Nabi. Kalau cuma nyontek saya rasa gampang. Nyontek itu hal yang mudah, tinggal lihat kita tiru. Nyontek namanya. Anak-anak itu sering nyontek itu. Bikin video nyontek. Nyontek orang-orang luar ditiru dia bikin video. Tapi ini kita lihat nyonteknya bagaimana? Nyontek umat-umat dulu, kenapa? Sebab dia dihancurkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya dihancurin pasti ada sebabnya. Yang namanya dibiarkan begitu aja, dikasih nikmat yang banyak sama Allah pun sama, ada sebabnya. Dua-dua punya sebab yang ditujukan kepada diri kita supaya jangan pernah terulang hal yang sama terjadi pada umat-umat yang terdahulu. Yang jadi permasalahan adalah begini, ada sebagian umat dapat nikmat, ada sebagian umat dapat azab. Kita sering dengar cerita yang paling fenomenal ini dunia sampai dihukum sama Allah Subhanahu wa taala cuman beberapa kali. Kerjaannya mau tahu nggak? Fi ba'di sinfin. Yang ngerjain cuman sebagian kelompok, yang dihukum satu dunia. Yang ngerjain cuman berapa gelintir orang aja. Yang ngerjain cuman satu negeri aja. Tapi dunia harus kena imbas dari kerjaan kita. Kita kenal umat yang namanya umat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Itu umat Nabi Nuh diazab sama Allah Subhanahu wa taala karena dia menolak dakwah Nabi Nuh dengan rad dan kebihan. Kita nih kalau nolak dakwahnya Nabi sama aja nolak kebaikan. Ada orang nolak kebaikan, ada yang baik-baik datang ditolak gitu. Udah kita nggak ngikut bagian itu, nggak perlu antum nolak, tuh udah nyakitin tuh hati Nabi kita Muhammad SAW. Ini dakwah ini kan estafet Nabi kita. Ini dakwah ini berkelanjutan sampai kapanpun juga. Dan yang namanya dakwah ini ada pertanggungjawabannya biisnad. Dia punya sanad, dia punya mata rantai, dia punya pertanggungjawabannya. Apa yang terjadi ketika seseorang itu menyakiti hati Nabi kita Muhammad SAW? Dia nolak tuh apa yang menjadi dakwah aja para anbiya wal mursalin. Waktu itu Nabi Nuh SAW dia dakwah itu hampir 3/4 umurnya dipakai buat dakwah. Orangnya cuma dapat nggak nyampe 50 orang gitu. Model kayak gitu buka pengajian ratusan tahun yang hadir 2 orang gitu, bubar gak kira-kira? Bubar udah. 2 orang ngapain? Menciple 2 orang. Ini yang terjadi begitu. Ini 950 tahun gak main-main. Berapa yang didapat sama Nabi Nuh alaihissalatu wassalam? Gak banyak. Permasalahannya yang pertama ditolak, wa ikhrajuhum ala diyarihim, diusir dia dari negerinya, semua dikerahkan, dihujat, dihina, dikatain dan lain sebagainya. Padahal kalau cukup dia menghina aja udah cukup nyakitin hati Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Maka kalau para nabi yang digituin, yang balas Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat baca kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin, ketika Rasulullah dapat ayat mengenai dakwah secara jahar, fasda bima tu'mar, serukan ya Muhammad apa yang kita perintahkan. Ketika saat itu Nabi perintahin apa aja harus Nabi perintahkan, bahkan sampai Nabi naik Bukit Sofa. Di atas Bukit Sofa Nabi kabarin semua umat-umatnya, dipanggil umat-umatnya, dikabarin sama Nabi tentang apa yang diperintah sama Allah Subhanahu wa taala sama dia. Apa yang terjadi? Abu Lahab, Abul Uzza ngomongnya begini, tabban ya Muhammad, tabban ya Muhammad, celaka ente ya Muhammad, ijtima'ul an hadza,
Ente ngumpulin saya saat ini cuma buat ngomong beginian doang, celaka ente. Lihat, waktu digituin Rasulullah yang balas bukan Nabi, Allah yang balas. Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Kalau Nabi diapain aja yang balas Allah langsung. Beres dari itu Allah balas begini, ya Nuh, bikin kapal di atas bukit. Nabi Nuh tanya, bukitnya yang mana ya Allah? Kira-kira kalau di bukit ini yang tingginya cuma segini bisa gak kira-kira? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kurang tinggi, kalau bisa cari bukit yang paling tertinggi. Kan kalau kita lihat bikin sesuatu di bukit tertinggi itu namanya orang 2 kali kerja itu. Tapi apa yang terjadi? Apa yang maknanya? Ini supaya ini air nyamperin tempat yang paling tertinggi di mana Nabi Nuh taruh kapal itu. Ini pelajaran buat kita. Seorang Nabi gak pernah tayas, Pak. Tahu gak tayas? Gak pernah putus asa dari rahmat Allah. Mereka paham itu. Mereka udah berusaha, walaupun hasilnya bagaimanapun semuanya diserahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gak kayak kita. Kalau kita di tengah usaha-usaha kita masih berharap dari usaha kita memiliki hasil. Padahal yang namanya usaha gak kudu ada hasilnya. Tapi lihat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ketika dia udah berusaha, dia minta sama Allah, dia berjuang, dia berdakwah, dia sampaikan apa aja yang dia miliki, semua yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap ujung-ujungnya adalah hasilnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tentukan hasilnya gak banyak. Maka ketika nih kapal ada di atas, orang kalau memang udah benci-benciannya udah. Padahal kalau udah kapal di atas begitu ya udah biarin aja, memang dibenci. Ada satu komplotan buang hajat di atas kapal Nabi Nuh, 1 RT isinya buang hajat di atas. Kalau kotoran orang bagaimana? Kalau kotoran hewan aja udah males banget nih, kotoran orang tuh. Nggak 1-2 lagi. 1 komplotan dibuang hajat di atas kompak. Sampai kayu kapal Nabi Nuh nggak kelihatan, isinya kotoran manusia semua. Apa yang terjadi? Nabi Nuh minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala tentang petunjuk yang terjadi seperti ini. Kata Allah, nanti habis ini umat inti aneh hukum dulu. Dihukum, dikasih penyakit yang gatelnya luar biasa, nggak ketemu obat. Giliran diuji, biasa nih, kalau umat diuji datang sama nabinya. Ini nabi buat bantalan doang. Kalau sakit datang, ada sakit datang ke ustaz, sakit datang ke ulama, ada masalah datang ke ulama. Hidupnya baik-baik aja nggak datang, susah datang ke ulama, nggak punya ini datang ke ulama. Begitu. Ini udah ngeledek, udah nggak suka, udah benci, udah ngusir, giran obat nanyanya sama Nabi Nuh, ya Nuh, ini bagaimana kabarnya kalau begini? Nanti aneh tanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, Allah perintahin kotoran itu tempelin di tubuhnya, insya Allah sembuh katanya. Kata umatnya apa? Yang bener aja, masa kotoran masuknya gitu tempelin di sini, begitu. Wow dong, ya coba dulu, cuman itu wahyunya. Mau nggak kira-kira? Mau ditempelin sama dia, sembuh. Dari yang sembuh ngabarin tuh orang yang penyakitnya sama. Akhirnya apa? Itu kapal bersih sendiri sama dia. Dia yang buang di situ, dia yang bersihin sendiri, sampai nggak terlihat lagi kotoran manusianya sedikit pun. Tuh Allah kalau mau utus begitu. Beres dari kejadian itu, nggak lama baru Allah kirim air, nggak selesai. Apa yang terjadi? Yang terjadi Ka'bah ikut hancur, padahal kondisi pada saat itu Nabi Nuh letaknya nggak ada dekat Ka'bah, jauh. Kalau kita lihat begini ceritanya, Ka'bah yang isinya adalah kebaikan punya dampak besar. Orang ini kalau udah mancing murka Allah Subhanahu wa ta'ala, terus turun azab Allah. Azab Allah kalau turun nggak milah-milah, semuanya kena udah.
Siapa yang mancing, bukan dia doang yang kena. Siapa yang mancing murka Allah Subhanahu wa taala, satu kampung langsung dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Gak pernah dipilih sebagian-sebagian. Siapa yang mampu mancing murka Allah, Allah turunin tanpa milah-milah kondisinya. Lihat dampaknya, Ka'bah kena. Makanya di ayat selanjutnya, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nabi Ibrahim diperintah sama Allah, ya Ibrahim bangun lagi Ka'bahnya. Nabi Ibrahim tanya, ya Allah ini Ka'bah hancur, kayaknya ada kejadian gede. Iya. Apa kejadiannya? Sebelum zaman ente pernah ada banjir tingginya lebih daripada Ka'bah. Ka'bah udah tinggi itu, lebih daripada Ka'bah. Oh, hancur dong, ini hancur nih. Terus saya bangun harus dari mana ya Allah? Ini nanti ada pijakannya, diajarin nanti sama malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita. Maka dari hikmah yang kita ambil dari Maulidin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini kan bawa kebaikan. Al-haqqu mir rabbihim wala takunanna minal mumtarin. Kalau kebenaran datang dari Allah, tolong terima yang namanya kebenaran itu. Jangan jadi orang yang gak suka dengan kebenaran yang hadir. Kalau kita nggak bisa mendukung kebenaran, kalau kita nggak bisa ikut di dalam kebenaran, doain biar kebenaran bisa muncul dari tengah-tengah kita. Jangan kebenaran itu justru kita yang tutup, jauh dari apa-apa yang tidak diinginkan oleh diri kita sendiri semua. Maka dari itulah belajar dari hal yang seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia membawa apa sih? Dia membawa kebenaran. Dia membawa kebenaran dari Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Buat siapa? Buat kita, supaya kita juga jadi ikut benar. Rasul nggak mau benar sendiri. Rasul nggak cuman pengen ajak keluarganya, tapi Nabi pengen ajak kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau enak mah udah enak Nabi. Kalau mau udah keturunannya ahlul baitnya Rasulullah udah enak udah. Cuman kita nggak diajak. Nah ini permasalahannya. Maka Imam Ghazali mengatakan begini. Kata Imam Ghazali, nikmat dunia sifatnya melupakan, nikmat akhirat sifatnya mengingatkan. Beda memang. Mana nikmat dunia melupakan? Orang kalau udah punya dunia, baru punya berapa ribu aja udah lupa sama temennya. Baru punya duit 1 juta lupa. Ente siapa ya? Dia aku lupa. Nikmat dunia melupakan kita, nikmat akhirat mengingatkan. Orang kalau udah berhasil masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala, dia bakal ingat siapa teman duduknya selama ini. Ya Allah, saya biasa duduk bareng si Fulan. Hari ini si Fulan kagak ada ya Allah. Mungkin masuk ke dalam tempat yang lain. Cari kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nikmat surga mengingatkan. Rasulullah nggak betah masuk surga sendirian sama keluarganya. Yang dia pengen adalah ngajak kita nih umat Islam, semua umat Nabi Muhammad diajak masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itulah niat baik Nabi kita Muhammad. Iya kan? Kerjaan baik Nabi kita Muhammad yang sampai saat ini diwariskan oleh para ulama kita. Pegang teguh itu semua. Deketin ulamanya, ambil ilmunya, ambil istifadahnya, ambil akhlaknya, ambil semua mutiara-mutiara dari para ulama kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa warisin lagi ilmunya para ulama kita. Terus estafet ini bakal diterusin sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Santri-santrinya Nuruddin yang mudah-mudahan jadikan santri yang soleh dan solehah, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Guru-gurunya mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan afiah, Allah berikan kekuatan dalam taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lingkungannya, tangga-tetangganya semua mudah-mudahan Allah berikan keberkahan fid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungannya Allah Subhanahu Wa Taala.